Udah jauh soalnya Telkomsel Kampungnya di mana, nggak Nis? ada di Garut, tapi pelosok. Orang Garut. Iya, makanya kemarin tuh hari Kamis pulang buat apa namanya nih prepare. Lu putus ya? Iya. Halo? Ya, halo Kak Imam. Halo Kak Aulia. Halo Nanas. Halo Kak Fitra. Kak Fitra, es krimnya dong. Hola. Kak Minal aidin wal Fitra. faizin, guys. Minal izin wal faizin guys semua. No, Minal mana es aidin. krimnya Kak Fitra? Es krim. Si Fitra sepertinya lagi di jalan kayaknya. Aku ngiler nih, dia beli gelato guys. Ya ampun. Aku yang dikirimin fotonya aja pengen, guys. Iya, cuman foto doang, bukan bentuk wujud asli ya. Halo Nanas. Hola, hola. Seru ya kemarin. Itu apa sering santuy Nanas sama Kak Laura. Sayang banget aku nggak bisa nonton full karena putus-putus jaringannya. Sambil nunggu yang lain ya. Ini masih ada 9 orang. Sebenarnya tuh yang paling utama itu yang semester 1 sih. Yang MT 16. Karena mungkin yang semester 2, 3 mungkin udah paham banget sama Widuri, udah kepo-kepo banget sama Widuri. Kita tunggu. Halo Dana. Halo Dwi. Dwi siapa nih? Aku juga ngundang teman-teman aku sih guys. Udah 11 partisipan, kita tunggu. Oke.
Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, lupa Mohon maaf, ada yang ulang tahun ya. lahir batin. Ada yang ulang tahun ya hari ini. Siapa ya? Ada yang ulang tahun tuh. Tinggal minta traktiran doang. Asik. Umur berapa, Kak? Tahun ini umur berapa? Siapa yang ulang tahun? Lu. Siapa lagi lah. Masih muda Konis, sama kayak Nisa lah. Unyu-unyu. Liburan kemana, Kak? Liburan, cuman berkunjung ke rumah saudara, ke Bibi, udah gitu doang. Tapi kayaknya kalau dari lihat postingan mah, aduh, bagus-bagus nih, Kak. Kayaknya keluar nih. Bukan sekedar berkunjung doang ke tempat keluarga. Ya, gitulah. Nanti next minggu inilah, Senin, Selasa, Rabu, baru mau jalan-jalan. Ikut. Nah, pengennya ikut. Lihat Ini badak, cuy. Lihat badak. siapa lagi nih yang bergabung? Bentar lagi nih ya. Kita mulai, guys. Oke. Oh ya, ini kan kalau Nisa pakai Zoom yang gratisan ya, yang 45. Mungkin nanti kalau misalnya tiba-tiba berhenti, linknya link yang sama ya guys, tetap pakai link yang ini, nggak berubah. Oke. Yuk. Udah 10 menit nih. Udah nggak apa-apa lah, seginian dulu. Udah 16 orang, mungkin nanti menyusul ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore, selamat yang balik Waalaikumsalam. mudik. Mungkin masih ada yang berlibur juga buat teman-teman. Tadi ada Kak Imam yang mau balik ya, Kak. Terus Kak David juga katanya lagi lagi mau balik juga, jadinya dia nggak bisa hadir, mungkin kendala. Oke, jadi di sharing santuy apa sharing santai nih sebenarnya nih? Aku bilang nih sharing santuy. Sering santai. Oke. Sharing santai yang ke-55 ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mandu Nisa yang mungkin lebih paham tentang widuri. Nanti minta tolong kalau misalnya ada tambahan atau yang perlu ditambah atau bisa ralat juga ya. Misalnya, oh Nis, bukan begini nih gitu kan. Atau mungkin Nis, apa tambahin ya gitu. Mungkin bolehlah teman-teman kasih sedikit masukan gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum kenal aku. Nah, buat mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama kami berdua, yaitu Anissa Rizky dan rekan saya, Diki Saputra. Saya dari MTI 14 dan Kak Diki ini dari MTI 16. Nah, jadi kita ngobrolnya yang santai-santai aja ya, kayak di pantai. Boleh teman-teman sambil minum kopi atau cemil-cemil kue lebaran gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong widuri ini ya, sama sih kalau widuri ini kan di Raharja itu apa ya namanya? Jadi punya yang namanya 10 pilar pilar IT learning atau bisa disebut juga TPI. Jadi ini semua sistem yang ada di Raharja ini, yang kita gunakan ini tuh untuk memudahkan atau dalam pengelolaan untuk meningkatkan apa ya kayak kepuasan pelayanan gitu lah ya untuk sivitas perguruan tinggi Raharja. Jadi perlu nih yang namanya 10 pilar IT learning ini di perguruan tinggi Raharja.
Jadi outputnya itu dari hasil penelitian Tridharma perguruan tinggi ini antara dosen dan mahasiswa yang diwadahi oleh Raharja. Nanti sistem arsitektur pada perguruan tinggi Raharja ini yaitu dari 10 pilar IT learning ini, dari mulai yang pertama ada IRMI, terus ada juga dari apa namanya Rinfo, terus AIDU, ada IRAN, terus ada apa namanya banyak ya dari 10 ini salah satunya adalah si Widuri. Nah, jadi suara Rezan kedengeran gak sih guys? Gede banget lah. Kedengeran. Kedengeran, jelas. Apa jeda bentar kali ya? Udah terus ini. Kedengeran jelas apa enggak sih? Kedengeran jelas. Takutnya nabrak-nabrak. Jelas banget. Nabrak-nabrak. Mungkin bentar ya. Udah ya. Iklan bentar. Nah, tadi udah jelasin 10 pilar IT learning di Universitas Raharja, yang salah satunya itu ada si Widuri ini. Nah, Widuri itu apa sih? Jadi, si Widuri ini, Widuri ini singkatan dari Wiki Edu Raharja e-learning. Nah, jadi ini tuh kayak sebuah situs open source dari wiki yang khusus dibuat untuk mendukung dari kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan AIDU. Dan ini tuh bersifat e-learning di perguruan tinggi Raharja. Terus dilihat dari namanya yang wiki ini, ya, ini tuh mirip sama apa namanya Wikipedia. Yang dari Widuri ini tuh menggunakan media dari Wikipedia. Nanti tuh dengan adanya Widuri ini bisa memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan bagi mahasiswa atau dosen untuk membuat jurnal atau karya ilmiah dan membuat profil data diri atau CV yang keren, ya. Nah, adapun beberapa tujuan dari si Widuri ini
dan kegunaannya. Jadi si tujuannya tuh ada 3, kegunaan juga ada 3. Mungkin teman-teman bisa menambahkan ya setelah ini gitu kan. Kalau yang dari Nisa baca dari beberapa search tentang Widuri, tujuannya sih yaitu untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam menulis dan membaca. Terus kita juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. Terus mengembangkan kreativitas mahasiswa. Itu tujuannya. Dan penggunaannya itu sebagai tempat atau media mahasiswa untuk dapat menulis artikel, jurnal, dan tugas-tugas kuliah yang merupakan hasil karya sendiri. Nah, yang kedua ini bisa juga untuk sarana media, bisa juga untuk mengumpulkan tugas dengan hanya mengirimkan link ke dosen yang bersangkutan. Nah, terus yang terakhir, mahasiswa juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga untuk menulis atau mengetik serta mencetak tugas. Kalau yang 2 ini kayaknya Nisa belum sih, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan untuk media mengumpulkan tugas, ya. Nah, kalau dari segi tampilan, ini sih emang mirip banget sama Wikipedia ya guys ya. Nah, misalnya kalau kita mau ngelamar kerja nih, kita tuh butuh yang namanya signifikan CV. Itu jadi bukan dalam bentuk desain-desain lagi nih, atau kayak kertas-kertas lagi, melainkan kita CV-nya dalam bentuk website seperti ini. Nah, jadi kurang lebih sih untuk tampilan, ini udah kelihatan misalnya ada kayak riwayat pendidikan, terus ada kontak-kontak dan lain-lain. Nah, terus di Widuri itu hanya untuk bisa juga untuk apa ya? Misalnya dia ada pertanyaan. Di Widuri itu misalnya kita cuma untuk sejarah selama di Raharja atau gimana gitu kan. Nah, jadi ini semua kita bisa punya nih. Ini semua kita bisa punya, kita taruh gitu ya. Kita taruh misalnya punya pengalaman kerja di mana, terus kuliahnya di mana, terus waktu kuliah dan sama kerjanya itu udah dapat sertifikasi apa belum. Terus kita juga bisa masukin semuanya ini untuk yang ada di sini dan informasi-informasinya misalnya contohnya tampilannya yang kayak Nisa punya kayak gini. Terus nih, mungkin awal-awal sih Nisa, nggak tahu temen-temen ya, Nisa dulu tuh beranggapan Scoop sama Widuri tuh hampir-hampir mirip-mirip. Nah, benar nggak sih? Misalnya nih, Scoop sama Widuri mirip-mirip gitu kan. Mungkin ada yang dari 10 pilar IT, ada yang mirip juga nih sama Widuri gitu kan. Cuman Nisa belum menjelajah semua dari 10 pilar IT di Raharja, baru yang ini nih. Nah, kalau misalnya dilihat sih Widuri itu hampir sama kayak Scoop nih. Tapi kalau misalnya di Scoop ini lebih apa ya, kalau menurut Nisa sih lebih ke kelasnya. Jadi kita misalnya lagi di kelas ini, berarti isi dalam Scoop ini berupa kayak tugas-tugas kita, terus kita udah menghasilkan beberapa PR untuk di kelas ini, gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di Widuri ini, itu secara general. Jadi kalau misalnya di Scoop itu, kita kan bisa memberitahu bahwa kita udah menghasilkan beberapa PR gitu kan. Terus juga udah ngerjain apa aja, terus misalnya udah ada bukti-buktinya kan. Nah, misalnya udah nih kayak gini nih tampilannya kan. Misalnya kalau kita mau asens kelas itu juga, dan yang semua yang ada di Scoop ini nggak semua yang di Scoop itu bisa masuk ke dalam si Widuri. Nah, kalau di Widuri itu kan lebih apa ya, kayak eksternal gitu ya. Jadi itu bukan kayak kita ke internal lagi gitu. Ini udah 6 menit. Mungkin sebelum ke apa ya? Ke ini nih, ke yang 2 ini yang nanti bakal disampaikan oleh Kak Diki. Mungkin teman-teman ada yang punya tambahan ke Nisa?
atau mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya guys, nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu apa ya, terlalu Nanya dong, menguasai. nanya dong. Mau Iya. nanya dong. Iya. Kalau menurut Kak Nisa sendiri, kan tadi kan dibilang tuh Widuri sama Scoop sama kan? Ya kan? Nah, lebih prefer kemana sih? Lebih enak kemana? Scoop atau Widuri? Dari Aduh, pandangan Kak Nisa sendiri. Aduh, gimana ya, sebenarnya tuh sama-sama enak gitu ya. Kalau aku Cuman sih, kan dari segi itunya kan beda. iya. Gitu. Jadi lebih prefer kemana nih menurut Kakak sendiri? Iya. Kalau aku lebih prefer ke ini ya. Kalau untuk aku tuh kayaknya ke eksternal. Aku lebih ininya ke Widuri. Nah, jadi semua orang bisa lihat punya aku nih, karya-karya aku gitu kan. Kalau misalnya di Scoop itu kan kita di internal. Jadi cuman hanya kelas aja yang tahu gitu kan. Apa ya istilahnya, jadi gimana sih? Lebih Kita private misal ya jatuhnya ya? kalau private gitu kan, aku lebih sukanya yang ke eksternal gitu. Jadi semua orang bisa lihat, oh ini nih si profilnya Nisa gitu kan. Dan jadi kalau misalnya, nggak mungkin dan di wiki ini, bisa kita lihatnya di Wikipedia juga nih. Misalnya yang di profil di Wikipedia, kita orang lain bisa lihat nggak sih hasil kayak nilai kita, kalau misalnya nilai kita jelek, atau mungkin apa namanya, tugas kita yang belum kelar, itu kayak PR-PR kan nggak semua orang harus bisa kita kasih lihat kan. Tapi kalau misalnya di Scoop, orang atau teman-teman Raharja aja yang boleh lihat gitu loh. Kita share gitu kan. Terus kalau di apa namanya, di Scoop itu kan dari segi bahasa aja udah beda gitu lah sama Widuri. Kalau Widuri itu kan khusus gitu loh, nggak, kalau misalnya kita bikin artikel gitu kan, nggak sembarangan, misalnya bahasanya tuh begini-begini, pokoknya tuh ada, apa ya, ada ininya lah, ada ketentuannya gitu. Kalau di Scoop kan lebih, apa ya, enjoy, pokoknya yang lebih internal kalau di Scoop, gitu sih. Oke, sip. Sedikit menambahkan Mbak Nisa. Oke. Ya, jadi mengenai pertanyaan dari Mbak Nasya tadi ya, sedikit menambahkan mengenai Scoop dan Widuri gitu. Menurut hasil riset saya gitu kan, selama di MTI 16 itu yang baru juga gitu bergabung di MTI 16, bahwasanya memang keduanya memiliki persamaan dan sama-sama dibangun berdasarkan content management system ya. Yang satu base-nya itu wiki, yang satu lagi base-nya itu WordPress ya. Dua-duanya open source dan bisa di custom sesuai dengan keinginan dan bentuknya masing-masing gitu. Nah, cuman bedanya gitu kan, ada perbedaannya kalau di Scoop gitu kan, itu isinya itu lebih ke fungsi dan fungsi dan kegunaan gitu kan bedanya. Kalau di Scoop itu dia isinya itu tracking itu assessment, quiz maupun segala macam tugas gitu kan, dan juga berbagai cerita mungkin dimuat di Scoop gitu. Tetapi di Widuri ini isinya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya ilmiah. Saya lihat di bagian bawah Widuri itu ada notice ya, ada notice bahwasanya dilarang untuk mengupload ataupun memposting hal-hal yang sifatnya terdapat hak cipta gitu. Artinya benar-benar dirancang khusus, kalau Widuri dirancang khusus untuk hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu kan. Makanya di situ ada, selain ada CV ya yang kita bahas hari ini, ada macam-macam, mungkin ada nanti tugas akhir, tesis, dan juga jurnal-jurnal mungkin dimuat di situ, ataupun artikel-artikel yang sifatnya ilmiah. Jadi mungkin itu Mbak Nasya, Mbak Anissa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yeay, makasih Oke, penjelasannya Kak. cakep. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan atau mungkin bertanya lagi? 1 menit ya, tinggal 1 menit lagi.
Ya. Apa? Dilanjut kayaknya Mbak, nggak ada yang bertanya. Oke, mungkin Nisa kasih tahu lagi yang baru bergabung. Nanti kalau misalnya ini apa namanya putus gitu ya, nanti dilanjutin pakai link yang sama ya guys. Jadi nggak beda link gitu. Karena ini waktunya 1 menit, 1 menit lagi. Sorry guys, ya ampun. Sorry guys, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ternyata tuh lagi ini, apa, update. Pantesan tadi aku buka lama banget. Ternyata lagi update. Oke, ini udah tinggal pada proses join. Udah aku admit all ya. Oke, ini Kak Diki udah masuk belum ya? Belum, masih proses masuk kayaknya ya. Yuk Kak Diki langsung. Udah aku jadiin host. Gimana Mbak? Mau dimulai langsung? Iya Kak. Ini putus lagi nggak sih? Ini Zoom-nya 45 menit, putus lagi ya? Mulai langsung aja Kak Diki. Nggak Ya. apa-apa. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu, sudah bergabung di acara sharing santuy mengenai membuat CV di Widuri ya pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada rekan-rekan semua.
Semoga kita semua mendapatkan berkah di hari raya pada tahun ini. Untuk yang harus balik ya, tetap hati-hati, jaga keselamatan karena ya luar biasa ya padatnya kalau kita lihat di televisi. Pada kesempatan ini saya akan share ya tentang bagaimana cara membuat CV di Widuri. Sebelumnya saya share screen dulu ya, izin. Kelihatan ya ini layar monitor saya. Iya, kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan ada opa-opa Korea. Oke, baik. Langsung saja ya. Di sini bentar, saya tadi logout. Nah, di sini sudah saya rangkum bagaimana cara membuat CV di Widuri. Sebelum ke praktek, saya jelaskan dulu step-stepnya. Yang pertama itu kita tentu ya harus mempunyai akun Widuri itu sendiri, registrasi. Kemudian di sini ada, kalau sudah halamannya tampil di pojok kanan itu ada masuk login ya, kita lakukan itu. Kemudian setelah halamannya keluar, kita masukkan nama pengguna dan password yang sudah kita buat, gitu kan. Nah, setelah itu baru nih masuk di halaman Widurinya. Nah, setelah masuk di halaman Widuri, nah di sini kita mulai untuk membuat artikel atau CV yang kita inginkan, gitu kan, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita ketik nama kita, kemudian search artikel. Nih, biasanya bagi yang sudah namanya sama biasanya keluar nih siapa saja yang namanya sama dengan saya di Kisah Putra misalkan ini. Nah, kalau belum ataupun ingin membuat hal yang sama juga, nah di sini kita ada keterangan nih buat halaman di Kisah Putra di Wiki ini. Nah, kita klik lah, kita buat. Nah, setelah itu baru tampil text editornya untuk kita membuat CV yang kita inginkan. Nah, baru setelah itu kita masukkan keterangan-keterangan pada CV kita. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan saja ya terkait dengan pembuatan CV ini. Sebentar saya login email Rinfo dulu. Nah, pertama kita masuk ke Widurinya dulu ya, teman-teman. Pastikan koneksi internet ada. Jadi, baru kita masuk ke Widuri. Nah, bentar. Nah, ini halaman Widurinya, gitu kan. Nah, sebelum membuat CV di Widuri, nah, terlebih dahulu kita membuat akunnya yang sudah jelas gitu kan. Nah, di sini ada di pojok kanan atas ada buat akun baru jika kita belum mempunyai akun ya. Nah, di sini kita mengisi identitas yang dibutuhkan oleh halaman ini. Tentunya ada nama pengguna, kata sandi yang sesuai yang punya kita ya, artinya kata sandinya. Kemudian email info kita dan nama asli gitu kan. Setelah ini sudah terisi baru buat akun gitu kan. Nah, setelah buat akun biasanya kita dapat email, balasan email di email info kita di sini. Email seperti ini. Nah, ini IP laptop saya waktu itu yang waktu itu mendaftar gitu kan dengan nama di Kisah Putra. Nah, kita disuruh untuk
mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar kita. Nah, kalau setelah selesai dikonfirmasi, baru kita bisa login. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya juga sudah konfirmasi di email infonya. Nah, di sini saya bisa login gitu kan. Nah, ini nama pengguna yang saya daftarkan, kemudian kata sandi yang saya buat di halaman registrasi sebelumnya. Kemudian masuk log. Nah, ini saya sudah login. CV-nya ya ada tandanya ini di Kisah Putra di bagian paling atas gitu kan. Nah, di sini ada halaman utamanya, di sini juga ada penjelasannya, Wiki Aidu Raharja e-learning gitu kan. Nah, ini juga ada keterangan-keterangan sebelum membuat sesuatu di Widuri ini gitu kan. Nah, kalau sudah selesai, kita pada step ini membuat CV ya. Dalam kasus ini kita membuat CV di Widuri. Nah, tinggal kita bikin di sini di search artikel. Contoh saya mau bikin CV di Kisah Putra deh, gitu kan. Sebelumnya saya sudah bikin CV-nya ini, gitu kan. Kalau dibuka ada halaman CV saya di sini kan. Nah, ini kalau sudah bikin. Nah, kalau belum, di bagian ini, bagian atas ini kan ada buat halaman di Kisah Putra di wiki ini. Nah, tinggal kita klik. Kita klik. Nah, langsung tampil ya. Editornya tampil, teman-teman semua tampil. Nah, di sini kita mulai buat nih. Kita mulai buat CV yang kita inginkan gitu kan. Nah, di sini di sini saya sudah rangkum sih. Contoh saya akan bikin CV di Kisah Putra misalkan. Nah, ini ada kode-kode yang sudah saya rangkum. Karena ini saya analisa menggunakan bahasa markup language HTML. Jadi kemungkinan ada sedikit coding-codingan lah supaya mempercepat dan mempermudah tentunya kan. Nah, jadi ada dua cara ya saya akan sampaikan. Yang pertama cara bikin secara manual, yang kedua kita cari Widuri teman kita atau sahabat kita di Widuri yang CV-nya bagus, nanti kodenya bisa kita ambil gitu kan. Nah, yang pertama kita bikin secara reguler dulu lah, secara manual dulu gitu kan. Kita ketik secara manual di sini CV-nya. Nah, saya copy saja yang sudah saya rangkum di sini misalkan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, contoh saya ingin membuat CV ini sudah saya ketik nih misalkan. Mulai dari profil, pendidikan, pekerjaan, penghargaan, sertifikat keahlian. Nah, yang bawahnya saya kasih keterangan kategorinya CV. Nah, di sini cara penulisannya ya tentunya yang harus dilihat di Widuri ini. Kalau kita ingin membuat seperti ini, misalkan profil, pendidikan, pekerjaan, penghargaan, sertifikat keahlian, maka kode yang kita tuliskan ya seperti ini gitu kan, sama dengan profil gitu kan. Nah, ini kan yang saya maksud tadi yaitu bahasa-bahasa hypertext ya, bahasa-bahasa HTML gitu kan. Ini itu di sini saya mengembed suatu gambar ya yang sudah saya upload di suatu portal gitu kan, kemudian saya tarik ke sini gambarnya. Nah, ini ukurannya juga gitu kan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah saya ketik nih profil saya gitu kan, kemudian pendidikan, selanjutnya pekerjaan, penghargaan, sertifikat keahlian. Nah, kalau kita pengen lihat hasilnya, tinggal kita klik di sini di Pratayang gitu kan. Diklik di Pratayang, maka keluar hasilnya. Nah, ini masih polos ya istilahnya, belum ada modifikasi yang bisa membuat tampilnya lebih menarik gitu kan. Ini kalau kita lihat teksnya ini biasa aja sih gitu kan. Ini biasa kita buat seperti ini gitu kan. Belum ada
Contoh seperti ini kan, ada frame-nya, ada hurufnya juga, ini diatur juga ini, gitu kan. Nah, dan menariknya lagi di Widuri ini, dia yang kita buat, itu kan, yang kita buat di sini, yang kita buat tadi, pendidikan, pekerjaan, penghargaan tadi sudah terindeks ya secara otomatis menjadi daftar isi gitu kan. Jadi ketika kita klik, dia di pekerjaan, penghargaan maupun profil, dia otomatis ke scroll ke bawah gitu kan. Tuh. Nah, ini untuk cara untuk membuat Widuri ya, cara untuk membuat CV ya, buat CV di Widuri gitu kan. Pada dasarnya basicnya seperti ini gitu kan. Nah, ada cara yang lebih cepat lagi gitu kan. Nah, ini kan rumit nih gitu kan. Kita harus ketik nih gitu kan. Kita harus, ibaratnya kalau kita desain sendiri atau kita bikin tampilnya lebih menarik gitu kan, lebih bagus, lebih menarik gitu. Itu agak lama sih gitu kan membuat waktunya. Nah, kalau saya bikin waktu itu pertama kali bikin CV di Widuri, saya ambil kode yang sudah jadi. Misalnya punya saya ini kan sudah jadi sebelumnya nih. Nah, ini contoh CV saya gitu kan. Dan di sini kan kita bisa klik sunting nih. Teman-teman juga bisa sunting sih, bisa klik sunting di CV siapa aja yang kita cari nanti gitu kan. Nah, di sini otomatis kodenya ada nih, kodenya dapat gitu kan. Nah, kalau ini kita copy, nah di sini kita copy, kemudian kita pindahkan ke halaman CV text editor kita gitu kan, di sini, paste lah gitu kan. Maka nanti tampilannya akan menarik gitu kan ya, udah ada frame-nya gitu kan. Kemudian teksnya rapi, diatur gitu kan, ukurannya gitu kan. Itu cara cepatnya gitu kan. Tinggal diterbitkan gitu. Nah, tinggal catatannya, PR-nya, setelah kita mengcopy semua kode dari frame milik teman kita, misalkan tadi punya saya, kita copy, dibuat ke CV yang baru gitu kan. Nah, tinggal kita ubah nih sesuai kebutuhannya gitu kan. Nah, contoh di sini kan namanya, misalkan namanya masih punya saya, tinggal diganti kan, nama sesuai dengan nama kita masing-masing di sini. Tinggal diganti ini aja nih. Kemudian gambarnya juga di sini, ini bisa diganti dengan gambar punya kita nanti gitu kan. Ukurannya juga bisa kita atur lebar, tingginya. Nah, ini kan tadi saya bilang bahasa-bahasa HTML ini ya, bahasa-bahasa hypertext. Jadi kita tidak usah pusing melihat div, table ini segala macam ya, kita tinggal cari poinnya saja yang kita ubah gitu. Nah, seperti di profil ini kan kita sesuaikan dengan milik kita dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, kalau kita misalkan ingin mengedit, ya tinggal kita ubah di text wiki-nya ini. Misalnya udah jadi nih, udah pratayang nih kan, udah tampil nih. Contoh mau kita tambahin apa nih? Misalkan di bawah mau kita tambahin apa ya, penghargaannya mau kita tambahin lah gitu kan. Saya dapat penghargaan lagi misalkan. Tinggal kita ubah di text wiki-nya, tinggal kita tambahin aja penghargaan di sini, misalkan di bawah ini. Nah, di sini misalkan 2018 saya juara 1 lomba sebenarnya kita mau menambahkan item itu misalkan. Ini sudah jadi sih, tinggal kita lihat di pratayangnya ini. Nah, penghargaan itu otomatis bertambah gitu. Begitu juga kalau kita mau menambahkan item baru misalkan.
mau menambahkan item baru di CV kita, misalkan. Contohnya misalkan di sini kita mau menambahkan publikasi lah istilahnya. Publikasi misalkan. Nah, di sini kita tulis apa sih judul publikasinya gitu kan, dan juga beserta linknya mungkin nanti kita berikan, misalkan algoritma nah, misalkan itulah publikasinya. Saya berhasil buat buku algoritma self driving car misalkan gitu. Nah, tinggal kita lihat hasilnya gitu. Di bawah sudah ada tambahan item yang publikasi. Kemudian menunya otomatis juga bertambah. Di daftar isinya menjadi 6 poin ya, gitu. Nah, itu saja sih mungkin pengalaman saya dalam membuat CV di Widuri itu teman-teman semua ya. Nah, intinya saya pakai metode ATM ya, ambil tiru modifikasi ya. Benar sama. Cari CV teman-teman yang bagus gitu kan. Ini juga nih kalau nggak salah punya Mas Danang ini CV frame-nya ini saya ambil kodenya seperti yang saya lakukan tadi, kemudian saya paste CV milik saya gitu kan. Tinggal saya ubah, tinggal saya custom sesuai dengan identitas saya. Mungkin itu dulu rekan-rekan Mas semua. Danang udah bagus sih. Jika ada yang ingin ditanyakan. Mas Diki alumni Unbaca ya 2014 ya? Betul, Pak. Iya, samaan, Pak. Jangan-jangan murid Bapak. Ya, Pak Sudaryono itu rektor saya di Unbaca dulu kan. Oh. Bisa nih saya nanti belajar menambahkan profil nih. Kayaknya ini update saya terakhir 2018 nih, Mas Diki. Iya, Pak. Siap, Pak. 2018 saya lulus, kemudian Pak Sudaryono kalau nggak salah 2020 Pak ya? Ya, 2021 bulan November. 2021. Setelah saya menjabat rektor, betul. Ya. Monggo silakan Mas Diki dilanjutkan menyimak. Mohon maaf ya, tadi ada terlambat, lumayan ada tamu, banyak tamu nggak enak. Iya, Pak. Masih lebaran soalnya, Pak. Iya, makanya. Siap. Lanjut. Baik, teman-teman silakan yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Terkait dengan membuat CV di Widuri ya. Sebenarnya bukan hanya CV ya di Widuri. Kalau saya riset, saya lihat juga ini banyak artikel-artikel, juga banyak tugas akhir juga di Widuri ini kan. Dan menariknya lagi gitu, di Widuri ini menariknya algoritmanya sudah terindeks di Google ya gitu. Kalau saya search gitu kan nama saya di sini, misalkan Diki Saputra. Nah, Diki Saputra tanpa Widuri dulu ya, tanpa Widuri sudah keluar belum? Belum keluar ya. Tapi kalau saya tambahin Widuri, sudah ada ya. Sudah keluar di urutan nomor 1 di Google gitu kan. Dengan mengetikkan keywordnya Widuri. Tuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, mungkin masih ada kali, Kak, untuk penambahan cara ganti foto profil gitu, Kak. Gimana sih caranya? Ya. Gitu. Cara ganti foto tuh, cara ganti foto. Oke, siap. Nah, untuk kita ganti foto tinggal, nah ini contohnya, ini tadi ya. Kita misalkan kita sudah buat CV, kemudian mau ngupdate foto sih istilahnya, mau ngupdate foto. Nah, ini tinggal kita ganti fotonya itu di wiki-nya. Nah, di sini nih. Kalau saya sih langsung ke kodenya langsung ya di sini. Cara mengganti fotonya. Tinggal kita
cari IMG-nya nih di sebentar. Nah ini, nah IMG, nah ini teks untuk mengubah gambar ya, artinya teks untuk mengedit gambar kita. Ini teks untuk menampilkan gambar lah istilahnya di CV kita. Nah di sini kan ada sumbernya nih, SRC source-nya, gitu kan. Nah ini ada HTTPS sampai akhir ini, formatnya .jpg, ini format gambar yang jelas, ini kan jelas. Nah ini di sini kita ubah sih gambarnya gitu kan, tinggal kita ubah, ini kita hapus, kita ganti dengan link yang baru gitu. Misalkan kita harus upload dulu berarti ya, harus upload dulu dengan link yang sudah disiapkan. Ini kalau nggak salah link yang sudah waktu itu di-share ke saya oleh Kak Vio waktu itu ya. Waktu saya nggak bisa nampilin gambar di IME. Kan? Nah, pakai ini ternyata bisa kita embed kodenya. Nah, tinggal kita upload gambar baru di sini. Di imdbb.com ini kita upload. Misalkan saya mau ganti gambar saya lah gitu kan. Karena sudah bosan misalnya gambarnya itu. Nah, contoh yang inilah gitu kan. Gambar saya yang ini. Nah, kalau sudah upload gambarnya pakai IMGBB ya. Kalau misalnya kita ambil gambar yang dari Rinfo Drive-nya kita bisa nggak? Saya sih belum pernah coba ya di Rinfo Drive maupun di sumber yang lain ya. Saya baru cobanya yang ini bisa. Sebentar saya coba yang ini dulu Kak ya. Oke. Nah, contoh kita upload gitu kan di sini. Nah, ini kan sudah ada linknya ya. Sumbernya sudah dikasih, tinggal kita copy linknya ini. Kemudian kita pastekan di sumber yang tadi sih, di wiki yang tadi nih, di sini. Tinggal dipaste saja gitu kan. Nah, harusnya ini gambar sudah berubah ini. Sebentar nggak tampil. Sorry. Formatnya nggak keluar nih. Sebentar ya. Kita copy dulu di sini biasanya. Nah, kita buka di sini. Nah, ini kalau di sini kita harus buka dulu ya gambarnya di imgbb.com ini. Kita buka di tab baru supaya source-nya itu kita keambil semua gitu kan. Nah, di sini copy image address ya. Supaya formatnya keluar sih. Tadi ini kan formatnya nggak keluar ya, nggak ada formatnya, jadi si mesinnya ini bingung dia mau menampilkan apa, jadi makanya dia tidak tampil tadi. Nah kalau begini kan sudah ada formatnya nih, .png ini. Harusnya ini tampil sih di layar gitu kan. Nah, dia tampil gitu kan. Itu cara kita mengganti gambar gitu kan di CV kita. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Vio tadi ya. Bagaimana sih kalau gambarnya dari Rinfo Drive kita kalau nggak salah ya. Rinfo kita dia. Sebentar. Nah, tinggal kita buka sih drive kita itu, gambar yang ada di drive kita sebenarnya Kak. Nah, kalau ada tinggal kita ambil gitu kan link MAC address-nya. Saya waktu itu sih pernah coba dan berhasil ya tampil gitu. Bentar, saya kalau nggak salah posting di foto. Nah, ini saya posting, sama aja ya. Saya dulu posting di Google Foto ya. Ini drive-nya Rinfo juga nih. Coba saya ambil link gambarnya.
kita ubah lagi ya di sini. Tapi kayaknya nggak tampil sini. Tapi coba kita cek aja. Nggak kebaca ya, nggak kebaca di sorry. Apa mungkin dibuka dulu di sini? Oh, gini. Nah, kebaca. Ternyata harus dibuka dulu ya, teman-teman ya, dibuka dulu di tab baru kan gini, supaya sumbernya dapat semua mungkin. Makanya kita harus buka tab baru, kemudian linknya kita ambil. Nah, ini dari Drive info saya, ini dari Google Foto info saya, kebaca. Cuman waktu itu kelemahannya kalau nggak salah, kalau kita logout email kita, email info kita, gambarnya jadi nggak kebaca sih kalau nggak salah, intinya itu. Oke, Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mantap Kak Didi. Jinca debak. Ya mungkin Intinya, masih ada yang bertanya. Waktunya tinggal 8. Seperti biasa kalau misalnya mati, nanti lanjut lagi pakai link yang sama. Intinya primary key-nya adalah email info kita ya, dalam kasus ini ya. Saya belum coba sih kalau pakai email selain info ya, selain domainnya raharja.info. Sepertinya kalau misalkan kita menggunakan email selain info, dia kayaknya harus minta akses dulu, baru bisa dibuka gitu. Silakan rekan-rekan semua jika ada yang ingin menambahkan dan juga bertanya. Ayo guys, apa ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin cara upload foto yang berbeda atau mungkin cara apa bikin CV yang lebih praktis lagi dari Kak Diki, bisa sharing juga. Ya, mungkin ada yang lebih gampang lagi kan cara bikinnya, boleh lah gitu kan. Nah, untuk yang di luar Raharja tentunya seperti saya gitu kan, S1-nya di Unbaja, kemudian mengambil S2 di Raharja, agak kaget gitu kan. Apa nih Widuri, apa di AIMI gitu kan, awal-awalnya gitu. Iya, benar Makanya Kak. ketika pertama kali masuk gitu kan, saya cepat-cepat cari tahu gitu kan, apa itu AIMI, apa itu Widuri gitu kan. Ya, yang jelas yang paling jadi pertanyaan besarnya, apa gunanya, pentingnya apa sih gitu kan. Pertama gitu kan awalnya gitu. Manfaatnya apa sih gitu kan, manfaatnya. Ternyata setelah riset-riset gitu, ternyata banyak ya manfaatnya ya, yang saya rasakan sendiri gitu kan. Gimana kalau di AIMI sendiri gitu kan, contohnya di AIMI gitu kan, kayaknya rapi gitu, perkuliahan kita rapi gitu kan. Ada lokernya lah, ada lemarinya lah gitu kan. Perkuliahan kita kayaknya ada track Boleh nanya dong? Boleh, Gimana? Silakan. Boleh. Terima kasih. Sangat menarik sekali, luar biasa sharing dari Nisa dan Kang Diki ya hari ini, luar biasa nih, nambah ilmu juga gitu ya.
Pokoknya keren lah, semangat terus. Aku mau tanya nih, aku serius nih ya. Tanya soalnya jujur aku juga baru Widuri itu baru buat CV doang gitu ya, belum ngoprek ke yang lain gitu ya. Jadi belum tahu persis sih kalau misal kita mau nambah halaman tuh gimana sih? Maksudnya kita mau bikin halaman baru nih, mau bikin artikel atau jurnal atau lainnya gitu ya. Itu gimana sih? Kira-kira boleh nggak di demoin gitu? Oke, thank you. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Wiwin ya. Iya. Ya. Terkait membuat artikel baru ya tadi ya. Buat artikel baru ataupun tulisan ilmiah baru yang mau kita upload di Widuri kan gitu kan. Intinya. Nah, kalau kita membuat artikel ataupun tulisan baru di Widuri, otomatis kita balik lagi ke halaman awal di Widuri ini. Nah, contoh kita balik ke halaman utama. Nah, di sini kita buat artikelnya. Contoh misalkan tugas akhir. Nah, kita search saja artikelnya, sudah ada yang buat belum sih artikel ini gitu kan. Nah, kalaupun ada kan otomatis seperti ini nih kalau yang sudah bikin nih. Diki Arif Rahman katanya itu tugas akhirnya. Nah, kalau belum ya kita tinggal buat halaman tugas akhir di sini nih. Ada keterangannya di atas ini kan, tinggal kita klik. Nah, baru di sini kita bikin apa kayak daftar isi dan segala macam, kemudian covernya sampai bab akhir lah gitu kan, sampai bab 4 penutup, kesimpulan dan saran gitu kan. Nah, di sini ada tools-toolsnya ini, ada di sini sisipkan berkas segala macam dan juga link juga ada di sini. Nah, kalau untuk membuatnya ya saya juga belum pernah sih membuat istilahnya selain CV saya belum membuat lebih lanjut tentang contohnya kayak artikel ilmiah gitu kan, jurnal dan sebagainya ataupun tugas akhir gitu kan. Intinya awalnya gitu, step awalnya membuatnya seperti itu. Tinggal kita ulik-ulik menyusun draftnya atau teksnya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Wiwin. Apakah bisa didemokan Mas? Jadi bisa terlihat gitu. Itu maksudnya kalau untuk kontennya apa aja lah gitu ya, bisa kopas dari apa aja gitu. Ingin lihat perubahan dari nanti tampilan mungkin. Itu seperti apa sih nanti? Maksudnya tadi kan kita ada CV ya, terus juga kita ada artikel gitu. Itu tampilannya seperti apa? Itu Mas. Oke. Nah, kita balik lagi ya di sini. Nah, di sini ada yang sudah bikin nih kayak. Kita coba lihat dulu lah gitu kan. Yang apa ini tugas akhir nih kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Nah, tugas akhir ternyata ini Mbak itu kan ada siapa ini? Sebentar. Oh, Iis Agustini ya. Ini ada tugas akhir dari Mbak Iis Agustini tentang perancangan sistem informasi pembayaran SPP angsuran pada PT Best Finance. Nah, ini kan tugas akhir nih yang dia up di Widuri kan. Nah, ini otomatis banyak nih Mbak ya, dari mulai halaman pengesahan sampai ke banyak nih sampai selesai lah nilainya ini. Nah, kalau untuk bikin seperti ini, kalau kita klik manual seperti yang tadi saya demokan, otomatis agak lama ya mungkin kayak karena menyusun stylenya, kemudian menyusun halamannya gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa ambil sih di sini. Di sini ada sunting nih. Nah, ini bisa kita ambil nih kodenya nih. Kodenya bisa kita ambil. Kita copy aja nih kodenya. Copy, kemudian kita bikin di halaman baru. Contohnya tadi ya, tugas akhir Diki Saputra.
MTI 16 misalkan. Nah, ini sampel aja Kak ya ini. Nah, tinggal kita paste di sini. Apa yang tadi sudah kita lihat ya sampelnya gitu. Nah, kalau sudah kan tinggal kita edit nih. Mbak Wiwin tadi ya, kita edit namanya di sini. Ini namanya, kemudian ya sesuai dengan punya kita lah gitu kan, kita samakan dengan punya kita. Nah, bisa kita lihat-lihat juga nih sebelum kita posting gitu kan. Langsung mulai aja Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, saya lanjut ya. Ya lanjut Mas, sudah 12 orang. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mbak Wiwin tadi belum selesai. Terkait dengan membuat selain CV tadi, kalau salah membuat selain CV. Saya izin share screen lagi. Nah, tadi kan kita membuatnya dengan halaman yang sudah jadi sih, yang sudah
teman kita yang sudah punya halaman dari tugas akhirnya, kita ambil kodenya atau edit teksnya. Nah, ini tinggal kita custom sesuai dengan yang kita miliki gitu kan. Ini tinggal kita ubah sih, judulnya mau kita ubah apa gitu kan. Kemudian identitasnya yang jelas ya kita ubah gitu kan. Nah, di sini saya ubah namanya contohnya Saputra gitu. Nah, tinggal judulnya, tinggal perancangan misalkan implementasi, contoh ya implement Nah, ini contoh sudah saya edit sedikit ya mengenai judul dan juga nama. Tinggal kita lihat di unggahannya di pertanyaan otomatis berubah sih, gitu. Itu Mbak Wiwin sedikit contoh artikel selain dari CV gitu kan. Iya, gimana Kak Wiwin? Masih Oke. ada pertanyaan? Kalau untuk ininya ada indeks kayak gitu nggak sih? Maksudnya apa? Kita di mana ngelihat CV kita yang mana, terus artikel kita yang mana, ada nggak sih? Kayak apa? Kayak semacam home gitu yang bisa kita lihat. Kan berarti kita kan punya dua itu kan, dua page gitu ya. Itu di mana tuh lihatnya? Ya. Kalau untuk melihat ya, Mbak ya, melihat tinggal kita ini sih, tinggal kita langsung tuliskan di search engine sih. Kita langsung tuliskan di search engine atau kita tinggal search artikel kita di mana di Widuri ini ya. Kita tinggal search artikel kita di bentar. Bisa kita tuliskan langsung di search engine. Halaman utama ini ada fasilitas search-nya. Nah, di sini tentang artikel yang kita buat tadi. Nah, tadi kan sampel Mbak ya, jadi tidak saya publikasikan ya, nanti ngapusnya repot gitu. Jadi tadi hanya demo saja. Nah, contoh CV yang sudah saya bikin sih misalnya. Tinggal kita search aja di sini, di Saputra. Nah, keluar sih di sini harusnya tampil. Nah, otomatis langsung keluar sih. Itu kan. Artikel-artikel yang sudah kita bikin gitu. Atau bisa tulis langsung juga gitu kan di search engine kita dengan keywordnya Widuri ya akhirnya. Juga langsung ada sih di halaman utama bahkan. Tuh. Itu Mbak. Oke, thank you. Itu yang profil pendidikan Mas Diki itu S2 Magister Teknik Informatika ya, bukan Manajemen Teknik Informatika. Oh ya, siapa? Nah itu. Pak, siapa? Tipe dia. Iya. Jadi mohon maaf, itu Magister Teknik Informatika gitu ya. Oke, baik. Ya, punten itu nih, punten, mohon maaf. Kalau ketik saya Pak ya. Ya, makanya supaya nanti kalau supaya fake lah. Itu Ya, aja sih, makasih ya. Ya, makasih. Ya, sambil menunggu Kak Diki mengedit CV-nya, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh? Masih ada berapa lagi? Berapa menit lagi nih kita? 30 menit lagi. Ya, tinggal kita terbitkan ya kalau mengedit. CV misalnya salah tadi saya kan. Tadi udah saya rubah, tinggal diterbitkan. Nah, maka dia berubah ya, Magister Teknik Informatika.
Silakan untuk rekan-rekan yang lain jika ingin ada yang bertanya. Oh, Kak Anggi katanya mic-nya ini error sama headset-nya. Coba Kak Anggi katanya mau minta digituin lagi. Siap. Biar fotonya muncul. Saya buka chat ini ya. Ini ada nanya dong biar fotonya muncul gimana ya. Oke. Nah, ini kadang permasalahannya di baik itu AIMI maupun di Widuri ya, terkait dengan gambar itu kan sepertinya sistemnya tidak bisa istilahnya menampung gambar secara bebas gitu kan. Artinya kita butuh pihak ketiga lah istilahnya. Kita butuh embed link lah supaya gambarnya lancar dan juga sistemnya cepat diaksesnya gitu. Nah, otomatis kalau misalnya gambar ya supaya bisa muncul ya, kalau saya kan menggunakan ini tadi ya. Ini juga dari Kak Vio ya, dapatnya yang ini imgbb.com ini kan. Saya upload dulu di sini gitu ya. Ini Mas Anggi ya. Saya upload dulu di sini ininya gambarnya. Nah, kalau sudah kan ini dikasih linknya nih, kita dikasih link, tinggal kita copy gitu kan. Tinggal copy. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini tampil gitu gambar kita. Nah, tinggal kita open image in new tab supaya gambarnya full. Kelihatannya nah, full seperti ini, tinggal kita ambil image address-nya gitu kan, copy image address. Tinggal kita copy, nah tadi sudah saya copy nih kan. Artinya source-nya sudah kita dapatkan, tinggal kita ke Widuri kita. Contoh ya. Nah, di sini. Tinggal kita ubah nih, ini mau saya ganti nih gambarnya gitu. Kita ke text wiki. Nah, kalau bahasa HTML biasanya keywordnya itu IMG ya. Nah, ini Mas Anggi ya, IMG. Nah, di sini yang kita mau poin yang kita mau kita edit tadi ya. Kita edit sumbernya ini, SRC. Nah, ini kita hapus sampai petik ya, kamu petik seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita paste gambar yang sudah kita upload tadi. Nah, kalau formatnya sudah keluar seperti ini, otomatis tampil di gambarnya. Tinggal kita lihat di tayang. Nah, otomatis gambarnya tampil. Biasanya yang tidak tampil itu karena sumbernya tidak keambil secara penuh sih. Nah, contoh cuma sampai sini gitu kan. Cuma sampai sini doang gitu kan biasanya. Nah, formatnya nggak ada gitu. Formatnya tidak ada format dan nama filenya. Itu biasanya kalau gambar yang tidak tampil. Mungkin itu Mas Anggi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Yuk guys, yang mau bertanya, yang mau bersanggah atau menambahkan, masih ada banyak waktu. Mas Diki. Siapa? Ya, ini udah fake punyanya Widurinya Mas Diki ya? Yang ditampilkan ini. Bukan ini Pak, ini contoh sampel sih, belum diterbitkan kalau ini Pak. Oh, belum diterbitkan ya? Ya. Tapi kayaknya formatnya udah bagus, nanti dimasukkan profilnya Diki Saputra Widuri ini kali ya? Iya Pak. Ya kalau emang ini mau dimasukin, mungkin yang masih salah-salah ketik, misalnya Diki Saputra kan S-nya harus besar, kemudian kabupaten, kota, pokoknya EYD lah supaya nanti kita bacanya itu enak gitu. Ini saran sih ya. Betul Pak. Misalnya nama orang, nama kabupaten, kalau disingkat-singkat kan kayaknya nggak enak, misalnya Prop Sumsel lah, itu mendingan kabupaten apa Sumatera Selatan, itu kan lebih enak ya. Yang di bawah tadi saya amatin. Terus setiap apa tuh profil ada linknya gitu kan, misalnya diketik pekerjaan langsung muncul, penghargaan langsung muncul gitu ya.
Ya mungkin bisa dilihat lah widuri-widuri yang sudah ada misalnya. Punya saya juga boleh kok dilihat, monggo silahkan. Nggak apa-apa Mas Diki ya. Baik, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Sudaryono untuk Sama-sama. masukannya untuk kita Terima kasih ya. semua. Kan nanti kan widurinya dibaca orang banyak ya Mas Diki ya. Ya Betul, betul Pak. Pak. Kalau EYD-nya bagus, enak kan, jadi nggak salah-salah ketik kan lebih enak gitu. Itu aja sih. Ya betul, karena di Widuri ini kan apa ya, kayak ibaratnya mininya dari Wikipedia ya. Soalnya di Ya. Terus kalau Nisa baca beberapa artikel Widuri juga, kita kan harus apa ya, bahasanya juga beda, nggak kayak di Scoop ya Pak ya. Ya gitu. Karena Bahasanya kan agak ini baku lah ya. ya Iya. konsumsi publik yang sudah baku lah ibaratnya begitu. Karena kan tempat tanggal lahir, SD, SMP, SMA kan nggak mungkin berubah lagi toh. Ya betul Pak. Ya, Pak. Karena profil. Jadi misalnya orang luar mau lihat Mas Diki ini siapa sih? Nah, lihat di widurinya begitu kan ya. Nah, kalau bahasanya nggak ada yang salah-salah ketik kan bagus begitu maksudnya. Makasih ya Mas Diki, itu aja sih Mbak Nisa ya. Yo, makasih. Ya, Terima terima kasih, kasih Pak. Pak Sudaryono. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau bertanya lagi. Kita masih punya waktu banyak nih, 20 menit. Lumayan buat bertanya. Yang jelas yang ini ya, kayak contohnya seperti saya yang baru masuk pasca sarjana di Raja, otomatis masih agak kebingungan tentang Widuri dan juga AIMI. Tentunya banyak riset sih, dan banyak nanya sih. Ya, tenang aja Mas Diki, kita saling motivasi aja. Saya aja udah di atas 50 malah kuliah lagi. Siap, Pak. Monitor. Ya, santai aja. Yang penting belajar, banyak bertanya. Kan kemarin saya juga banyak tanya terus kan. Yang penting kita semua masih bisa punya daya juang, punya semangat. Gitu. Pasti nanti insya Allah ada manfaatnya banyak. Siap. Yo, monggo guys yang mau bertanya. Siapa lagi? Kita sering-sering aja, ngobrol-ngobrol aja guys. Nggak usah kaku-kaku. Sambil belajar, takutnya di sini masih ada yang belum paham gitu untuk bikin CV di Widuri atau mungkin bikin artikel gitu kan. Mumpung masih dikasih kesempatan nih, buka sharing santuy mengenai Widuri nih guys. Daripada nanti kalian bikin assignment, terus nanti nanya-nanya gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya baca apa ya, kayak artikel sendiri kan agak-agak bingung. Nah, mumpung ada kita nih, mumpung ada kesempatan. Yuk, monggo silakan. Atau mungkin dari Kak Diki masih ada penambahan, Kak? Dari saya sih cukup sih, cuman sampai situ sih untuk sharing kesempatan hari ini ya. Karena topiknya cuman sebatas CV gitu kan. Jadi sudah saya share juga cara buatnya yang saya alami, itu yang saya lakukan di Widuri dengan CV saya gitu kan. Dari saya sih cukup sih, Mbak Nisa. Iya, oke. Mau tanya nih. Mas Diki, Kenapa? Mbak Nisa, boleh tanya? Iya, Mas boleh, Dana, boleh ya, sekali, Pak. silakan, Mas. Iya, mau tanya. Itu Mas Pak Airit nih, silakan Pak. Iya, apa untuk tidur ini pembuatan tidur ini apakah kira-kira kampus mana sih yang sudah memakai tidur ini untuk dalam pembuatan CV? Ada yang tahu nggak?
untuk ini Pak ya, pengguna Widuri Pak ya? Iya. Kalau kita search di Google sih, setahu saya ini Pak ya, setahu saya mungkin nanti ada yang menambahkan, yang pakai Widuri ini baru Raharja sih. Saya belum tahu kemungkinan kampus lain apakah menggunakan juga atau punya search engine sendiri gitu kan, atau punya content management system sendiri gitu kan. Ya mungkin kalau untuk kampus lain ada gitu kan, cuman untuk tampilannya mungkin beda dan namanya juga beda gitu ya, pasti ada kalau untuk sejenis kayak pembuatan CV gitu. Pembuatan CV dalam Widuri ini kan berarti nggak semua kampus memakai ini ya. Nah, Betul. kalau kampus lain ya apakah kita harus memperkenalkan Widuri ini di kampus lain atau gimana ya kira-kira begitu? Saya jawab. Ya, boleh bantu ya Mas Diki ya. Boleh banget Pak, boleh. Ya, makasih Mas Sairin ya informasinya. Ini kan Widuri ini kan dulu riwayatnya kan kita tuh pengen punya profil masing-masing pribadi Raharja begitu ya. Misalnya kalau kita kan ada kenal Wikipedia segala macam. Cuman memang ini awalnya pengembangannya adalah supaya masing-masing yang mendaftar sebagai mahasiswa, dosen dan sebagainya yang menjadi pribadi Raharja itu punya CV yang lengkap, yang komplit begitu ya. Supaya nanti kalau orang pengen tahu profil orang-orang Raharja ini bagaimana gitu, akhirnya muncullah ide-ide itu, dikembangkan sesuai dengan format yang kita kembangkan dari kampus sendiri. Makanya di Raharja juga banyak sekali hasil-hasil pengembangan mahasiswa dan dosen yang menghasilkan sebuah produk, misalnya Pesta Plus, Pen Plus, Aidu, ini Widuri, kemudian masih banyak lagi. Ini adalah contoh-contoh hasil karya mahasiswa dan dosen yang berkolaborasi melakukan riset pengembangan aplikasi sehingga menghasilkan Widuri ini. Nah, itu ceritanya. Jadi merupakan satu ciri khas lah begitu ya. Sebuah lembaga bahwa untuk menampilkan profil yang menjadi pribadi Raharja itu bisa dilihat di Widuri begitu ceritanya. Mungkin teman-teman yang dari kampus bisa menambahkan kok. Martiola misalnya atau Fitra mungkin bisa nambah, monggo. Iya betul yang dibilang Pak Yono, karena kita pengen kan kalau di luar ada Wikipedia, kita pengen punya tempat wadah yang bisa kita gunakan lah ya secara mandiri, kita bikin sendiri karya mahasiswa gitu. Jadi semua yang kita punya di Raharja ya emang karya mahasiswa gitu. Soalnya sayang kalau ide-ide mahasiswa tidak tertampung ya, karena banyak mahasiswa yang berpotensi tapi idenya nggak diterima oleh kampusnya atau misalnya nggak diterima oleh masyarakat, kan kitanya juga rugi sebenarnya. Nah makanya dari itu semua mahasiswa yang berpotensi, dia pengen bikin apa, Raharja bisa menampung semuanya dan menghargai proses. Itu, jadi makanya teman-teman mahasiswa angkatan 14, 15, 16 rajin-rajinlah ke kampus, ke AI. Habis lebaran nanti disitulah AI itu tempat mengembangkan inovasi, kreativitas, menghasilkan karya-karya inovatif, begitu Mas teman-teman. Ya itu. Kan Mas Eri juga pernah ke AI kan, sering kan gitu. Nah itulah sebenarnya tempat untuk menggodok, mengembangkan karya-karya inovatif antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Karena minum kopi chai doang, Pak Yono minum kopi chai doang di sana. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kan BMKG ke kampus juga kan deket. Justru sibuk itu malah bagus begitu loh. Iya. Oke, teman-teman. Boleh minta tolong open videonya dulu nggak? Mau di SS, mau di screenshot dulu nih. Baru nanti kita lanjut pertanyaan lagi ya. Oke. Buka dulu ya videonya ya guys. Wah, ayo Kak Laura. Ayo Kak Fitra. Mana aslinya, ditampilkan aslinya. Lagi nggak pakai kerudung, Nis. Oh, nggak pakai kerudung. Ayo, siapa yang mau foto-foto?
buat kita dokumentasi. Tunggu. Ayo Kak Dede, Yang cowok Kak kali nggak perlu Danang, kerudung, yang cowok nggak perlu jilbab yang cowok. Nah, ayo Kak Ulia, Bukan pasal juga, ini baju, ini Yo, baju. yo, boleh yo. ayo Kak Lia, ayo Kak Dede, ayo guys. Ini Kak Fitra kayaknya masih connecting nih. Udah kita foto dulu ya, nanti foto lagi pas mau selesai sesi. Kita foto yang sekarang. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Boleh di close atau mungkin mau masih ditampilin videonya. Kita lanjut tanya dan sharing-sharing lagi. Ya Banyak guys. dong. Boleh Pak. Udah resen dicuekin soalnya, jadi ngomong aja langsung deh. Maaf Pak. Jeda bentar. Ya, Ya Pak, silakan. Ya, Mas Diki, Mbak. Aduh, sorry. Mau nanya dong, kalau ya ini kan balik lagi ke Wikipedia, wikinya Raharja gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang mendasar itu sebenarnya sejauh ini kan informasinya yang tadi disampaikan oleh Pak Yono juga adalah informasi publik ya, untuk publik gitu ya, gitu, untuk publik, dan publik bisa melihat siapa sih Diki Saputra, siapa sih Pak Sudaryono, atau siapa sih Danang itu secara kulit-kulit di luarnya apa gitu. Nah, cuman kira-kira menurut Mas Diki dan Mbak Nisa atau mungkin teman-teman yang lain gitu ya, sebenarnya sejauh mana sih informasi yang bisa kita sharing di Widuri ini sendiri gitu? Sejauh mana informasi-informasi tentang pribadi kita yang layak nggak layak, yang boleh nggak boleh, atau yang sebenarnya bisa di-sharing atau enggak? Atau mungkin kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu, ataukah harus seperti apa gitu untuk menyampaikan informasi-informasi yang kita tuangkan di Widuri itu sendiri? Mungkin itu kali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Danang. Mas Danang dengan saya ini satu angkatan ya, orang baru di Iya, sama-sama ya. pusing begitu suruh ada Widuri ini, Widuri apa? Ya, Mas Danang. Ya. Mbak Anissa dulu mungkin mau jawab, Mbak. Gimana ya? Mungkin yang lebih paham dulu kan ya, yang udah lama di Raharja. Ya, Pio izin menjawab ya. ya Pio, silakan Pio. Kalau menurut Pio sih, kalau untuk Widuri, informasi terkait pribadi kita yang bisa kita masukin di dalamnya itu ya pasti kayak nama. Kalau misalnya mahasiswa ya NIM, kalau dosen ya NID atau NIDN kayak gitu. Terus jurnal-jurnal apa yang pernah kita buat selama perkuliahan itu juga boleh dimasukin ke dalam Widuri. Misalnya udah bikin berapa jurnal nih, 10 jurnal. Kan sayang tuh kalau kita nggak dimasukin ke situ, biar orang-orang juga tahu bahwa oh kita beneran mahasiswa nih melakukan penelitian gitu. Terus buku-buku, Pak Yono kan tuh punya banyak buku tuh. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam Widuri. Kalau misalnya alamat, beberapa orang ada yang nggak terlalu suka dipublish tuh privasinya, tapi kalau misalnya emang tidak masalah untuk pribadi masing-masing ya boleh dicantumkan. Terus orang tua dan segala macam keluarga kalau misalnya mau dimasukin juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing. Silakan memilahnya gitu. Begitu. Jadi, apakah Pak Yono ada mau nambahin, Pak? Boleh. Ya, begini ceritanya begini. Jadi masalah kode etik ya, kan Bapak Ibu tahulah artinya apa? Pribadi yang disampaikan itu adalah jujur apa adanya. Cuman mungkin ada sesuatu yang sebenarnya privasi yang nggak usah. Misalnya kayak apa alamat, terus takut datengin orang ya nggak usah, misalnya ya gitu. Tapi kalau hasil karya, produktivitas pribadi, ini kan penting. Karena citra kita di media itu kan melalui internet.
hari gini kan orang melihat profil itu kan di internet, di Google begitu ya, supaya mengenal, bukan berarti membangun citra, pencitraan itu bukan ya. Artinya kita tuh ada satu dokumentasi, ada satu kepuasan tersendiri apabila nanti karya-karya kita itu dilihat dan dicuplik oleh apa namanya teman-teman, dilihat misalnya hasil karya tadi, buku, alumni kampus mana begitu ya. Intinya mah suara hati aja lah, kan akademisi itu boleh bohong, nggak boleh boleh salah, nggak boleh bohong gitu kan. Nah, kalau akademisi kan gitu, boleh salah, nggak boleh bohong. Artinya jati diri kita. Sehingga nanti suatu saat bila kita sudah dewasa, sudah banyak pengalaman, dituangkan di situ semua, diupdate setiap bulan, setiap tahun, nanti kan kenal, oh Mas Diki itu profilnya seperti itu. Kalau gitu bisa dong kita bisa sharing-sharing tentang artikel, sharing-sharing tentang buku, dan sebagainya itu. Kalau jadi dosen namanya itu Sinta atau Google Scholar. Oh, karya kita dikutip oleh berapa orang ya gitu. Mungkin ya sebagai contoh bisalah ditunjukkan Widuri siapa, misalnya saya juga boleh, Mas Diki kan bisa langsung dilihat Widuri Sudaryono Widuri, bisa nanti dilihat di situ apa aja yang perlu dicantumkan, termasuk karya-karya Mas Diki juga melihat tuh Marviola Dini Sinta misalnya apa di situ. Jadi profil kita jangka panjang itu akan dilihat oleh orang melalui media online, internet itu gitu loh. Supaya kita, oh dari mana, oh Unbaca, oh dari mana, daerah Harja, begitu kan. Sehingga apa, nanti jangka panjang peluang-peluang itu bisa muncul dari situ. Mungkin bisa diundang sebagai pembicara, diundang sebagai reviewer artikel, apapun itulah, diundang sebagai penulis, oleh penerbit misalnya, itu. Nah itu intinya suara hati kita lah, mana layak, mana tidak gitu loh. Kalau format sih nggak ada format yang baku. Format yang baku tuh nggak ada. Artinya ya itu tadi. Mungkin Mas Diki bisa tampilin contoh sederhana dari punya saya aja nggak apa-apa Mas Diki. Sudaryono Widuri itu muncul pasti. Nah, kita juga bisa nambahin kayak perjalanan bisnis kita ya. Kayak Nah, apa gitu. di Widuri juga bisa. Sudaryono Widuri misalnya. Di Google. Itu juga belum saya update, itu lama udah 2000 berapa terakhir. Sudaryono Widuri. Langsung udah Sudaryono Widuri. Ini Pak. Nah itu, ya kan? Ada nama, gelar, alamat, email, official website, ringkasan, ya kan? Riwayat pendidikan, status sudah menikah, kota Tangerang, pengalaman mengajar, terus misalnya ada perguruan tinggi Raharja waktu itu, tinggal klik perguruan tinggi Raharja nanti muncul, misalnya kan ya, STKP Semua Negara, publikasi ilmiah, terus ke bawah Mas Diki. Terus turun, nah publikasi ilmiah, terus turun. Terus ke bawah, nah buku, terus ke bawah lagi. Sertifikat, akreditasi, sama penghargaan, nah itu contoh misalnya. Jadi sifatnya nggak ada yang privasi, misalnya habis status, misalnya nggak di situ tempatnya gitu loh, yang layak lah gitu ya. Nah dari sini nanti kan orang melihat, oh Pak Yono tuh pernah ngajar mata kuliah ini, oh pernah punya artikel, pernah nulis artikel judulnya ini, oh buku-bukunya ini gitu ya. Ini belum saya update, ini contoh aja misalnya. Misalnya Sudaryono Sinta begitu, kalau dosen ya, bisa dilihat situ. Nanti Marviola juga bisa lihat kok, Marviola Sinta gitu. Ya udah di kelas Mas Diki, itu contoh ya. Nah, misalnya mau lihat Marviola Widuri, nah monggo, nggak ada rahasia kan Marviola ya? Tidak ada, Bapak. Ah, nggak ada begitu. Coba Marviola Widuri. Contoh-contoh, mungkin Mas Diki udah lihat juga kali gitu. Marviola. Yang lebih keren mungkin itu apa widurinya Pak UR tuh. Pak UR, lebih nah lengkap. itu. Iya, widurinya Nah, Pak ini UR lebih contoh. lengkap, guys. Ya, mohon maaf, tolong itu di close aja. Malu saya. Nah, close. Nah, itu contoh-contoh ya, yang lain-lain bisa. Nah, itu. Itu Mas Danang ya, tambahan dari saya. Nanti juga secara pribadi bisa lihat kok, Widuri Power juga bisa lihat, Google Scholar Power juga bisa lihat. Nah, itu nggak ada rahasia di situ karena dia konsumsi publik. Ya. Itu Mbak Nisa, Mas Diki ya.
Ya, terima kasih Ya, Pak. Pak Terima kasih, Sudaryono dan Kak Marviola. Mantap. Mantul, guys. Ayo, Makanya siapa kan lagi yang mau bertanya? Makanya kan Prof UR kan sering contoh-contoh tampilan, misalnya kita lihat siapa. Nah, itu menunjukkan rekod kita di media online, begitu Mas Diki ya. Betul, Pak. Prof UR kan sering menunjukkan contoh-contoh, misalnya kita lihat siapa nih. Mas Viola ada nggak nih? Nah, langsung nongol Mas Viola Widuri. Sudaryono nongol nggak nih? Nongol. Nah, nongol begitu, Mbak. Jadi orang dengan megang HP saja kita bisa tahu profil mereka gitu, hanya ketik nama dan tempat lembaganya, kan begitu ya Mas ya. Itu. Pak. Strategi marketing juga Pak, mungkin kita kalau bersaing di dunia kerja sih juga lebih unggul juga sih, itu kan karena track record kita ada gitu. Ya, itu riwayat kehidupan kita dari situ. Kan CV itu kan riwayat hidup toh. Betul, Pak. Kalau udah mau jam 5 mungkin bisa kali di closing ceremony atau apa gitu mungkin Mbak Nisa. Ya, Mbak Nisa mungkin sudah tidak ada lagi. Udah lengkap Mas Diki, udah bagus kok. Oke, guys, karena waktunya tinggal 2 menit, ini kita berdua akhiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan atau kendala di jaringan, mungkin nanti bisa nonton sharing santunya di YouTube. Nanti segera Nisa upload ke YouTube-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat Kak Diki, Pak Sudaryono, dan teman-teman lainnya yang sudah hadir dan yang mungkin tadi juga hadir tapi terkendala ke internet. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dan Kak Diki, kalau misalnya kita kurang jelas, boleh ditanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Terima kasih Mas Diki, Mbak Nisa, Pak Sudaryono, dan teman-teman. Terima kasih. Semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, Pak Yono, batin, sama teman-teman, mohon maaf guys. lahir batin.